Kalau cara breedingnya seperti ini, hasilnya kelamaan 1 tahun, teman-teman baru bisa jual dan merasakan hasilnya. Tapi yang tepat adalah harus dirubah metodenya. Nah, gunakan metode breeding dan bisa jual setiap bulan. Nah, caranya tuh harus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara breeding bisa jual setiap bulannya. Nah, agar teman-teman tidak beternak mengalami kelamaan dan kerugian waktu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kemudian baru nanti bisa simpulkan sendiri. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Tahapan yang pertama adalah teman-teman siapkan modal dan kandang, kemudian pilih bibitan indukan yang bagus. Yang paling penting adalah saat teman-teman pemula ingin beternak, itu silakan beli bibitan yang bawa anak ya. Jadi beli indukan seperti ini ya, yang sudah punya anak, baik yang baru beranak ataupun yang sudah umur 1 bulan. Itu biasanya harganya masih terjangkau begitu teman-teman. Nah, kalau beli indukan yang bawa anak itu biasanya nanti di 4 bulan ya, di usia 4 bulan anaknya sudah bisa dijual. Itu yang keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau teman-teman beli bibitan atau indukan yang bawa anak, teman-teman sudah tahu kualitas dari induk tersebut. Anaknya bakal bagus atau tidak, teman-teman sudah tahu. Jadi ini yang harus dilakukan oleh teman-teman. Andai teman-teman beli indukan yang sudah bawa anak seperti ini, kalau jantan nanti dipelihara 4 atau 5 bulan bisa dijual, biasanya sudah laku di atas 1.200.000. Nah, ini bisa dibelikan indukan lagi atau nanti teman-teman bisa belikan yang lain begitu. Nah, tapi kalau teman-teman membeli indukan yang tidak bawa anak seperti ini, teman-teman akan melalui proses yang pertama adalah jika tidak membawa anak indukannya itu, teman-teman masih butuh waktu mengawinkan. Setelah dikawinkan nanti bunting, teman-teman masih nunggu 5,5 bulan sampai 6 bulan baru beranak. Itu pun kalau tidak gagal atau mengalami kematian anakannya. Kemudian kalau teman-teman sudah 6 bulan menunggu, itu teman-teman masih membutuhkan waktu lagi, nanti di 5 bulan baru bisa jual. Makanya teman-teman kelamaan kalau mau pelihara kambing dengan sistem breeding yang tidak tepat metodenya begitu ya, karena membutuhkan waktu 10 bulan sampai 1 tahun untuk bisa merasakan hasil dari peternakan tersebut. Makanya di sini saya tekankan kalau teman-teman ingin memulai peternakan, itu bisa beli indukan yang bawa anak seperti ini, karena keuntungannya double. Ini dari breedingnya teman-teman. Tapi breeding ini bisa disetting setiap bulan jual. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama tadi adalah mencari atau beli bibitan yang bawa anak, indukan yang bawa anak. Metode yang kedua adalah dengan cara teman-teman melakukan pembelian bibit jantan ya. Jadi yang pertama teman-teman beli indukan bawa anak, yang kedua teman-teman harus memiliki penggemukan. Dan penggemukan ini pasti nanti akan mempermudah gerak-gerak teman-teman semua. Nah, langkah teman-teman tuh ditentukan di sini, karena seorang peternak itu biasanya terkendala dengan putaran ekonomi. Nah, dengan teman-teman memulai peternakan dengan breeding dan fattening seperti ini, itu teman-teman nanti ekonominya akan berputar. Contohnya, kalau di awal teman-teman katakan memiliki 10 indukan yang membeli dengan indukan bawa anak ya, kemudian teman-teman memiliki 10 pejantan seperti ini penggemukan. Jadi teman-teman memiliki 10 pejantan yang digemukkan dan 10 indukan yang bawa anak. Ini ya, ini sudah lepas sapih ini teman-teman. Ini udah usia 6 bulan, 5-6 bulan.
Ini kalau dipelihara ya, kalau dipelihara 4-5 bulan, kambing ini sudah laku terjual di 17 atau di 2 juta gitu. Ya. Nah, ini nanti jualnya tidak serempak. Nah, ini jualnya tidak serempak, tapi 5 bulan ke depan saat indukan yang tadi bawa anak tadi udah seusia ini, seusia pengebokan ini, yang kita bok ini nanti sudah usianya kurang lebih di 17 bulan atau setahun setengah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita jualnya itu bisa berputar, entah 1 bulan itu jual 2 kali, atau 1 bulan jual 2 ekor, atau 1 bulan jual 3 ekor, terserah teman-teman. Nah, untuk penggunaan pakan itu bebas, karena apa namanya, stok pakan di wilayah kita masing-masing itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang stoknya itu di tempat teman-teman yang melimpah itu daun singkong. Nah, itu bisa menggunakan daun singkong sebagai media pakan gitu. Nah, kalau tidak ada bisa menggunakan rumput odot dan rerumputan atau rambat-rambatan yang jenis yang lain. Nah, tapi kalau di tempat kami ini di Lampung yang melimpah adalah daun singkong. Makanya daun singkong kami jadikan pakan utama begitu. Dan daun singkong sendiri ini bisa diberikan segar, disajikan, bisa juga dilakukan pembuatan silase. Tujuannya pembuatan silase ini adalah untuk penyimpanan jangka lama saat kita memiliki pakan yang melimpah, jadi tidak busuk. Nah, kalau seperti ini bisa disimpan jangka lama. Tujuannya agar kita tidak ngarit setiap hari dan kita tidak sibuk setiap hari, manakala kita sudah memiliki stok pakan yang kita simpan seperti ini. Jadi inilah kemudahan-kemudahan yang memang sudah kita setting sedemikian rupa agar seorang peternak itu bisa mudah mengerjakan dan tidak habis waktunya hanya mengurusi peternakan. Jadi kita masih bisa kerja yang lain. Nah, jadi metodenya seperti itu. Saat kita beli indukan seperti ini yang sudah bawa anak, jadi kualitasnya kita sudah tahu. Dan anakannya ini nanti kita pelihara 4 bulan, 5 bulan, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam kandang box yang nanti bisa dibesarkan. 5 bulan kemudian sudah sebesar ini teman-teman. Nah, sementara ini pengebokan ini 5 bulan yang akan datang ini sudah bisa kita jual dengan harga 2 juta. Nah, sementara bibitan seperti ini saat kita memasukkan itu modalnya biasanya 1.200.000 sampai 1.300.000. Nah, begitu. Jadi teman-teman masih ada keuntungan di 700 sampai di 600 selama pelihara 6 bulan atau 5 bulan. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana supaya teman-teman ini bisa mendapatkan bibitan pengebokan yang murah ya, yang bisa terjangkau ya, teman-teman harus menjadi seorang pedagang. Tidak harus berstatus pedagang, tapi pakai ilmu pedagang, yaitu mencari dari petani ke petani. Begitu carinya. Jadi bukan belinya ke bakul atau ke belantik. Ya, teman-teman sudah kalah 200 sampai 300 per ekornya. Kan gitu. Karena bakul atau belantik beli dari petani dijual ke peternak kembali, itu biasanya ngambil keuntungan di 150 sampai di 300 per ekornya. Begitu teman-teman. Makanya supaya teman-teman saat memulai peternakan, baik itu penggemukan atau breeding, silakan langsung memposisikan diri sebagai seorang belantik, walaupun statusnya bukan belantik, tapi cara mencarinya itu sebagai belantik, keliling ke desa-desa, ke tempat peternak-peternak yang akan menjual. Nah, itu namanya mencari bibitan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin jadi peternak, kemudian hanya mengandalkan peternakan ini nanti hanya dijadikan usaha, sementara teman-teman hanya memiliki 10 ekor indukan, lalu pengen dimakan hasilnya, tidak mungkin terjadi. Kalau tidak teman-teman memutarkan sistemnya. Kalau teman-teman memiliki modal yang banyak, beda lagi. Tapi kalau memiliki modal yang pas-pasan, sebaiknya beli indukan 10 ekor. Kemudian kalau ada dana lagi, belikan pejantan 10 ekor. Nah, begitu. Jadi putarannya itu bisa diputarkan 3 bulan kemudian. Itu kita bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau hanya mengandalkan 20 ekor betina saja, maka teman-teman bisa menikmati itu
nanti di tahun pertama ya itu bisa dinikmati tapi tidak berkembang gitu. Hasil bisa dinikmati tapi tidak berkembang. Ya hanya 20 ekor itu terus selamanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman memiliki indukan 10 ekor yang sudah bawa anak, kemudian 10 ekor penggemukan, nanti yang diputarkan setiap bulan dijual itu ya dari penggemukannya itu. Penggemukannya yang 10 ekor dijual 3 ekor, maka teman-teman memiliki waktu 3 bulan dalam pengisian. Jadi 3 bulan kemudian jual 3 ekor. Setelah jual 3 ekor, ambil untungnya, modal di awal dibelikan kembali bibitannya. Nah seperti itu. Nanti dimasukkan ke pengembokan lagi. Di bulan kemudian kambing yang kita bok di awal tadi kita jual lagi sudah semakin besar, ya sudah tambah 1 bulan lagi usianya, dijual lagi, hasilnya diambil, kemudian modalnya dibelikan bibit lagi. Terus seperti itu caranya. Tentunya itu semua butuh proses dan tidak mudah ya. Makanya itu sebelum beternak teman-teman bisa pelajari dulu ilmunya, apa saja kendala-kendala, dan yang paling penting adalah persiapkan dulu bank pakan ya. Kalau bank pakan yang melimpah bisa disilase. Dan yang paling penting buat kalian ya, peternakan itu bisa dinikmati jangkanya lama, tidak bisa begitu dimasukkan terus bulan depan bisa dipanen, tidak. Tapi tahun depan bisa dipanen kalau tidak menggunakan pejantan seperti ini. Tapi kalau ada jantan seperti ini, kita bisa jual di 4 bulan atau 5 bulan ke depan, itu bisa langsung kita nikmati hasilnya. Nah begitu teman-teman. Dan yang paling penting perawatan teman-teman ya. Jadi baik breeding ataupun fattening atau penggemukan itu pengobatan, perawatan penting. Obat cacing harus diberikan saat kambing masuk ke dalam kandang kita. Itu yang pertama, obat cacing. Kemudian yang kurus-kurus itu yang bulunya tidak halus langsung bisa disuntik dengan Wormectin atau obat gudik atau obat skabies ya. Ini kalau gatal-gatal skabies bisa hilang dengan Wormectin. Nah setelah pengobatan atau pencegahan cacing dan gatal-gatal teratasi, sanitasi tidak kalah penting, yaitu kebersihan kandang. Kemudian yang paling penting adalah kita selalu ngecek setiap harinya, jangan hanya diberi pakan lalu kita tinggal pergi kerja, tapi diperhatikan dahulu mana kambing yang sehat, mana yang tidak sehat. Itu yang harus diperhatikan. Lalu kebutuhan pakan harus tercukupi. Biasanya populasi banyak itu terkendala dengan pakan, dan pakan ini penting sekali. Kebutuhan pakan harus tercukupi. Jangan hanya diberikan jatah untuk pakannya, tapi lebih baik kambing ini sisa di palungan di tempat pakan seperti ini. Lebih baik tersisa daripada kurang. Tapi saat di tempat pakan, di tempat palungan ini banyak sisanya atau tersisa pakannya, nanti saat dia lapar kembali pasti akan dimakan. Nah seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan Indra Palupi channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Pakai ilmu peternakan agar teman-teman tidak lambat mendapatkan penghasilan. Karena kalau salah beli bibitan untuk breeding, teman-teman akan lambat mendapatkan penghasilan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.